Firman Kudus Kebangunan Pagi. Mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus, bagian keempat. Berita keenam, Kristus, Raja yang kekal, datang untuk memiliki bumi dan penyelesaian misteri Allah. Dasar ayat Alkitab diambil dalam Ratapan pasal 5 ayat 19. Engkau, ya Tuhan, bertakhta selama-lamanya, takhtamu tetap dari masa ke masa. Dalam ayat 1 sampai 18 Yeremia pasal 5, dia menulis menurut perasaan pribadinya, yaitu perasaan insaninya. Tetapi dalam ayat ini, posisi dan sudut pandangnya beralih dari dirinya sendiri kepada Allah. Di sini dia menyebutkan Allah yang kekal dan pemerintahannya yang kekal dan tidak berubah. Yerusalem dirobohkan, bait dibakar, dan umat Allah ditawan, tetapi Tuhan alam semesta, tetap melaksanakan administrasinya. Situasinya sama seperti dalam Yesaya pasal 6. Meskipun ada pemberontakan, kejahatan, dan kebobrokan Israel, umat yang dipilih dan dikasihinya, Kristus tetap duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa tidak peduli bagaimana situasi yang mungkin terjadi di bumi ini, betapa bobrok dan merosotnya situasi di antara umat Allah, Kristus tetap duduk di atas takhta dalam kemuliaannya. Ketika Yesaya melihat situasi di antara anak-anak Israel, ia sangat kecewa. Karena alasan ini, maka dalam 5 pasal yang pertama dari nubuatnya, ia hanya memiliki sedikit perkataan yang baik tentang anak-anak Israel. Pada poin inilah Tuhan membawanya ke dalam satu penglihatan, ke dalam satu visi, supaya ia dapat melihat Tuhan kemuliaan duduk di atas takhta. Tuhan seolah-olah berkata kepada Yesaya, janganlah melihat situasi. Jika kamu melihatnya, kamu akan kecewa. Pandanglah aku. Aku masih ada di sini. Mungkin tidak ada yang baik di sana, tetapi di sini segala sesuatunya baik. Akulah satu-satunya yang baik di alam semesta ini. Pandanglah aku. Saudara-saudari, pada permulaan kehidupan gereja Anda mungkin telah mengalami bulan madu dalam gereja. Tetapi setelah sejangka waktu, apa yang terasa begitu manis bagi Anda telah menjadi asam seperti cuka. Kemudian bukannya memiliki bulan madu, sebaliknya kita malah mengalami bulan cuka. Dalam kekecewaan Anda terhadap kehidupan gereja, Anda mungkin menyangka bahwa jika Anda pindah ke lokalitas lainnya akan lebih baik. Namun, Saudara Lee berkata, saya dapat menjamin Anda bahwa Anda tidak akan dapat menemukan satu gereja yang terus-menerus mengalami bulan madu. Dalam setiap gereja ada cukanya. Karena itu, dalam kehidupan gereja, kita perlu belajar tidak melihat situasi, melainkan memandang kepada Kristus. Kita tidak boleh melihat apapun atau siapapun selain daripada Kristus. Kristus yang kita pandang ini tidak lagi berada di kayu salib. Hari ini, Kristus ada di atas takhta.
Allah yang kekal dan tahtanya lebih tinggi daripada kasih setia, rahmat, dan kesetiaannya. Kasih setia dan rahmat Allah dapat berubah-ubah, tetapi persona Allah dan pemerintahannya tidak berubah selama-lamanya. Dalam Yerusalem baru, Allah akan sepenuhnya disingkapkan dalam personanya sebagai Raja kekal dan dalam pemerintahannya sebagai kerajaannya yang kekal dan tidak tergoncangkan. Keduanya adalah fondasi yang tidak tergoyahkan dari penanggulangannya terhadap umatnya. Menurut Perjanjian Baru, keselamatan Allah adalah perkara kasih-Nya, kasih karunia-Nya, dan keadil benarannya. Kasih dan kasih karunia Allah dapat berubah, tetapi keadil benaran Allah tidak dapat berubah, karena keadil benarannya terkait dengan pemerintahannya. Kasih setia dan rahmat Allah dapat berubah, tetapi persona Allah dan pemerintahannya tetap tidak berubah selamanya. Yeremia mengakhiri kitab Ratapan bukan dengan kasih setia, rahmat, dan kesetiaan Allah, tetapi Allah yang kekal dan tahtanya. Ini adalah tanda yang kuat bahwa dalam penulisan kitab Ratapan, Yeremia menjamah ekonomi Allah. Di sana dalam pasal 5 ayat 19, ia menjamah persona Allah dan tahtanya. Di Yerusalem baru, Allah akan sepenuhnya disingkapkan dalam personanya dan dalam pemerintahannya. Keduanya merupakan fondasi yang tak tergoyahkan dalam hubungannya dengan kita. Pada waktu itu, kita akan melihat Allah sendiri sebagai Raja yang kekal dengan kerajaan yang kekal dan tak tergoyahkan. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, kami memuji takhta-Mu yang lebih tinggi dari kasih setia dan rahmat. Kami memuji kerajaan-Mu yang tak tergoyahkan. Meskipun situasi bumi bobrok, merosot, kondisi hidup gereja berubah, tetapi Engkau tetap duduk di atas takhta dalam kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan, kami hanya mau memandang padamu. Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Demikianlah firman kudus kebangunan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.